Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elrika Laisa Ramadhani dengan NPM 2311012075 yang pada kesempatan hari ini akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan rekan-rekan saya, Egi Randri Pri dengan NPM 2311012077, Kimora Alia Putri dengan NPM 2351012021, dan Sabita Aisyah dan NPM 2351012023. Kami akan mempresentasikan analisis dataset siswa Islam Kota Bandar Lampung pada periode November 2025. Karena hari ini tidak menggunakan slide PowerPoint, seluruh penjelasan akan berfokus langsung pada dashboard interaktif yang sudah kami bangun. Pada sesi awal ini, saya akan menjelaskan sumber dataset, deskripsi dataset, alasan pemilihan dataset, serta gambaran umum dashboard yang akan menjadi dasar analisis kami. Dashboard ini menggunakan dataset resmi dari Open Data Kota Bandar Lampung, tepatnya data siswa berdasarkan agama bulan November 2025. Dataset ini bisa diakses melalui portal opendata.bandarlampungkota.go.id. Data yang kami gunakan berisi informasi siswa dari seluruh sekolah di Bandar Lampung yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan, nama instansi atau sekolah, jenjang pendidikan, jenis kelamin, dan agama, khususnya siswa yang beragama Islam. Dataset ini memang cukup komprehensif dan relevan untuk dianalisis dalam konteks pendidikan daerah. Secara keseluruhan, dataset ini memiliki 2.500 record yang berarti ada lebih dari 200.000 baris data mengenai persebaran siswa di berbagai wilayah sekolah. Nah, jadi pada dimensi atau data kategorikal, dataset mencakup beberapa kategori utama. Yang pertama wilayah, yang kedua instansi, yang ketiga jenjang pendidikan, dan yang terakhir jenis kelamin. Dan pada metrik, yaitu data numeriknya, itu terdapat total siswa Islam, total siswa laki-laki Islam, total siswa perempuan Islam, presentasi distribusi per kecamatan, presentasi distribusi per jenjang pendidikan. Struktur seperti ini memudahkan kami membangun dashboard yang dapat menampilkan tren, perbandingan, dan distribusi secara visual. Kami memilih dataset pendidikan ini karena beberapa alasan utama. Yang pertama, relevan dengan kondisi pendidikan di Kota Bandar Lampung dan memiliki nilai analisis yang penting untuk melihat pemerataan sekolah secara dilihat dari jumlah siswa di setiap wilayah yang beragama Islamnya. Yang kedua, mendukung pembuatan dashboard interaktif yang menampilkan pola persebaran sekolah, tren, jumlah siswa, dan perbandingan antar kecamatan secara lebih mudah dan informatif. Yang ketiga, memiliki keragaman atribut seperti jenjang pendidikan, lokasi, serta distribusi siswa laki-laki dan perempuan yang memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap karakteristik pendidikan di Kota Bandar Lampung. Dan yang terakhir adalah mudah divisualisasi untuk kebutuhan big data dan analisis karena strukturnya jelas, variabel numerik dan kategorikalnya, serta mendukung kriteria dataset berskala sedang yang sesuai untuk kebutuhan UAS sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Sekarang kita masuk pada dashboard utama yang menampilkan persebaran siswa Islam di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Dashboard ini dirancang untuk membandingkan jumlah siswa antar kecamatan, melihat sekolah dengan jumlah siswa Islam terbanyak, melihat distribusi gender, menganalisis pola perjenjang pendidikan, menampilkan hasil klasterisasi untuk melihat pola persebaran yang lebih mendalam. Semua analisis tersebut dapat diubah menggunakan filter interaktif seperti kecamatan dan jenjang pendidikan. Di bagian pertama dashboard, kita melihat ringkasan metrik utama, yaitu total siswa Islam sebanyak 108.549, record count 500, laki-laki 56.948, perempuan 53.092. Angka-angka ini memberikan gambaran awal
bahwa distribusi siswa laki-laki dan perempuan cukup seimbang, serta menunjukkan skala keseluruhan dataset sebelum dilakukan filter atau analisis lebih mendetail. Baik, itu adalah penjelasan awal mengenai dataset, alasan pemilihan, serta gambaran umum dashboard. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian berikutnya yang membahas visualisasi, insight, perkecamatan, analisis perjenjang pendidikan, dan hasil klasterisasi. Saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan pembahasan. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Sabita Isyan Ratno dengan NPM 23510122023. Jadi di sini saya akan menjelaskan klasterisasi berdasarkan kecamatan. Yang pertama itu ada kecamatan menurut record count. Nah, di sini ada diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran ini menampilkan proporsi jumlah siswa Islam di setiap kecamatan Kota Bandar Lampung. Nah, dari visualisasi ini, beberapa kecamatan itu menonjol dengan porsi yang terbesar. Di antaranya itu ada Kecamatan Kemiling di 7,2%, terus ada Kecamatan Rajabasa di 6,6%, terus ada Teluk Betung Selatan di 6,4%, terus ada Kecamatan Panjang 6,2%, terus ada Kecamatan Betung Utara di 5,8%, dan yang terakhir ada Tanjung Karang Barat di 5,8%. Nah, selain itu ada kategori lainnya yang mencakup 45,8%. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan lainnya itu memiliki porsi yang lebih kecil. Nah, pengelompokan ini dilakukan agar diagram tetap mudah dibaca. Nah, dimensinya itu ada kecamatan, sekitar 20 lebih kecamatan, terus ada kecamatan lainnya, ini berdasarkan kategori gabungan untuk kecamatan yang kecil. Terus metriknya itu ada persentase total siswa Islam per kecamatan, diambil dari count siswa Islam pada masing-masing wilayah. Nah, selanjutnya ada laki-laki Islam menurut kecamatan. Nah, di sini ada grafik batang horizontal. Jadi pada gambar grafik batang horizontal ini menunjukkan jumlah siswa laki-laki Islam di tiap kecamatan. Nah, kecamatan seperti Kemiling, Tanjung Karang Barat, Sukabumi, Rajabasa, dan Enggal itu merupakan wilayah dengan angka siswa laki-laki tertinggi. Grafik ini mempermudah perbandingan jumlah laki-laki antar kecamatan secara langsung. Dimensinya itu ada kecamatan, terus metriknya itu total siswa laki-laki Islam per kecamatan. Terus selanjutnya ada perempuan Islam menurut kecamatan. Jadi sama, grafiknya itu adalah grafik batang horizontal, tapi kali ini tuh menampilkan jumlah siswa perempuan di tiap kecamatannya. Nah, pola grafik ini cenderung serupa dengan yang laki-laki, di mana Kecamatan Kemiling, Tanjung Karang Barat, Rajabasa, Enggal, dan Sukabumi itu berada pada posisi teratas. Nah, keteraturan pola ini menunjukkan bahwa distribusi gender relatif seimbang di tingkat kecamatan. Dimensinya itu sama, ada kecamatan, terus metriknya total siswa perempuan Islam per kecamatan. Terus selanjutnya ada total murid Islam per kecamatan. Jadi di sini ada grafik batang vertikal yang menunjukkan gabungan total siswa laki-laki dan perempuan. Berdasarkan kecamatan, jadi ada Kecamatan Kemiling menjadi wilayah yang jumlah siswa Islamnya terbesar, terus itu disusul dengan Rajabasa, Tanjung Karang Barat, Sukabumi, dan kecamatan yang lainnya. Jadi visual ini tuh memberikan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai persebaran total siswa. Nah, dimensinya itu ada kecamatan, terus metriknya total siswa Islam laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada Islam total dan nomor menurut kecamatan. Jadi di sini ada diagram batang lagi, tapi dia menggunakan gabungan garis dan batang. Nah, untuk ini tuh fungsinya untuk menunjukkan dua metrik sekaligus, yaitu jumlah total siswa Islam serta jumlah sekolah pada setiap kecamatannya. Nah,
Jadi kombinasi kedua metrik ini membantu melihat hubungan antara banyaknya sekolah di kecamatan dan banyaknya siswa Islam. Biasanya kecamatan dengan jumlah sekolah lebih banyak juga memiliki jumlah murid yang lebih tinggi. Dimensinya itu ada kecamatan, terus metriknya ada total Islam itu di grafik batang, dan jumlah sekolah dalam dataset itu di garis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Renanda Yanpri dengan NPM Mahir 077 dari kelompok 8. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu analisis yang berfokus pada klasterisasi berdasarkan nama sekolah yang kami sajikan melalui dashboard Looker Studio yang sudah kami buat. Analisis ini dilakukan menggunakan dataset siswa beragama Islam di Kota Bandar Lampung pada bulan November 2025 ini yang berjumlah 500 record dengan total lebih dari 100.000 siswa Islam. Data ini tuh dikumpulkan dari berbagai kecamatan dan jenjang pendidikan yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, kenapa sih kami melakukan pengelompokan berdasarkan nama sekolah ini? Karena tuh setiap sekolah tuh punya jumlah siswa yang berbeda-beda. Dengan klasterisasi ini tuh kita bisa lihat sekolah mana aja sih yang punya jumlah siswa Islam terbesar dan bagaimana penyebaran di tingkat wilayah atau di setiap wilayahnya. Jadi di dashboard kami, visualisasi yang kami tampilkan pertama ini berupa tabel daftar sekolah serta grafik batang top 10 dengan jumlah siswa Islam terbanyak. Ini dalam tingkat SMP, SD, TK, dan PAUD itu jadi satu gitu. Terlihat bahwa kalau di sini yang ada di urutan pertama itu ada SD Al-Kausar menempati urutan pertama dengan 1.349 siswa. Yang kedua yang disusul oleh SDIT Baitul Jannah dengan siswa sekitar dengan siswa 1.104. Lalu SD Insan Mandiri dan SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang juga jumlah siswanya juga tinggi. Nah, aku mau coba kalau ini dispesifikkan ke yang SMP saja. Nah, pada bagian ini aku mau fokusin analisis pada jenjang SMP aja. Jadi filter Looker Studio aku mau centang yang kategori SMP aja. Jadi aku centang yang kategori SMP dan non-aktifin jenjang lainnya kayak yang SD, yang KBM, PKBM, dan SKB. Tujuannya tuh untuk ngelihat persebaran siswa muslim khusus di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi data yang divisualisasikan lebih spesifik dan juga tidak bercampur dengan jenjang-jenjang yang lain. Bentuk visualisasi yang kita lihat saat ini itu adalah bar chart top 10 SMP dengan jumlah siswa Islam terbanyak di Kota Bandar Lampung. Jadi dari grafik ini tuh dapat kita lihat bahwa SMP Negeri 5 Bandar Lampung ada di urutan pertama dengan jumlah siswa lebih dari 900 siswa Islam. Selanjutnya posisi berikutnya itu diisi oleh SMPN 4, SMPN 32, SMP Al-Kausar, dan juga sekolah lainnya yang dengan kisaran 700 hingga 900 siswa. Jadi dari hasil klasterisasi ini tuh dapat kita lihat bahwa terdapat sekolah-sekolah yang menjadi pusat persebaran siswa. Jadi hal ini tuh jadi indikator adanya sekolah favorit atau sekolah yang diminati banyak masyarakat. Dengan adanya visualisasi seperti ini, pengambil keputusan kayak misalnya Dinas Pendidikan itu bisa lebih mudah menentukan kebijakan terkait pemerataan fasilitas belajar maupun distribusi tenaga pendidik. Nah, jika data ini dihubungin sama konsep big data, maka fungsi utamanya itu memanfaatkan atau mendapatkan insight dari data dalam jumlah besar lalu menyajikannya dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Jadi Looker Studio ini berperan untuk memproses dan menampilkan data yang kita punya secara interaktif. Jadi analisis bisa dilakukan lebih cepat dan akurat.
Selanjutnya, saya Kimora Alia Putri akan menjelaskan mengenai klusterisasi berdasarkan jenjang pendidikan. Pada bagian ini menjelaskan distribusi dan komposisi siswa beragama Islam di Kota Bandar Lampung berdasarkan tingkatan atau jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, PKBM, KB, dan SKB. Selanjutnya ada proporsi siswa per jenjang pendidikan atau proporsi keseluruhan. Dan ini adalah visualisasi utama yang menunjukkan tingkat pendidikan mana yang paling banyak didominasi siswa Islam. Jenjang SD mendominasi populasi siswa Islam di Bandar Lampung. Hampir separuh 45,8% dari keseluruhan siswa Islam berada pada jenjang SD. Dan selanjutnya ada jenjang lain yaitu PKBM, KB, dan SKB yang memiliki jumlah yang lebih sedikit. Dominasi jenjang SD ini menunjukkan bahwa sebagian besar populasi peserta didik berada pada usia sekolah dasar. Selanjutnya ada komposisi gender per jenjang pendidikan. Pada grafik garis ganda ini membandingkan tren jumlah siswa laki-laki dan perempuan di setiap jenjang pendidikan. Secara umum, komposisi gender relatif seimbang di tingkat jenjang pendidikan. Pada jenjang SD, jumlah siswa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Pada jenjang SMP, non-formal, grafik menunjukkan komposisi gender yang relatif seimbang. Tidak ada ketimpangan yang signifikan dalam partisipasi pendidikan antara siswa laki-laki dan perempuan, menunjukkan akses pendidikan yang baik dan keseimbangan bagi kedua gender. Selanjutnya yaitu kesimpulan klaster jenjang pendidikan sekolah ini, perhatian terhadap fasilitas dan kualitas pendidikan dasar SD sangat penting mengingat mayoritas siswa berada di jenjang ini. Akses dan partisipasi pendidikan bagi siswa laki-laki dan perempuan sudah berada dalam kondisi yang seimbang. Demikian pemaparan analisis dataset dan penjelasan dashboard interaktif yang telah kami buat. Melalui proses ini kami belajar bagaimana mengolah data dalam skala sedang, memahami struktur dataset, serta menyajikannya dalam bentuk visual yang lebih informatif dan mudah dipahami. Kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja, hasil analisis, serta insight yang kami peroleh dari dataset siswa beragama Islam di Kota Bandar Lampung. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas ini. Semoga hasil kerja kami memenuhi harapan dan ketentuan yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.